jangan sampai nih ntar Martin Jumawa ketemu settingan bagusnya, ntar malah berbalik nyerang ke Peko, makanya dia pertahankan performa apiknya di Red Bull Ring ini. Enea juga Betul. baru bangun sekarang gitu ya dalam tanda kutip. Masa iya nanti pindahnya ke KTM? Gitu ya. Oh ya, Tante Lucy, sebelum kita ngegas, Ya asik. Open throttle. open throttle. Anak MotoGP dong. Aduh, ya kita nih saat ini lagi ada di mana sih? Aduh, ini ya. Jadi terima kasih loh Mas Eka udah main ke sini. Jadi Motor Boys. Kita ini lagi ada di kedai mie cap 1000 tahun di daerah Senopati. Jadi dekat lapangan bola Blok S lah gitu. Jadi tadi Mas Eka juga udah aku ajak buat makan mie-nya, Mas Joni juga. Iya, Mau lagi diet ya, jadi diet. aku pesenin soun chili oil. Chili Oh, oil. gitu. Jadi mie ubi gitu. Ubi, Kalau dari misalnya ubi. mau makan tepung, Heeh. nih kayak dia nih gitu, aku pesenin yang Ya. itu. Jadi ini tuh sebenarnya outlet pertamanya 1000 tahun. Sekarang Oh, kita udah punya ada di Kemang ada, Ya. di SCBD Park juga ada kalau kantornya dekat situ. Gitu. Menu favoritnya apa di 1000 Ih, tahun ini? jelas mie ayam chili oil. Tuh, teman-teman Tuh. harus nyoba ya. Kelihatannya kayak galak ya, kedengerannya mie ayam Chili oil. Padahal nggak pedes sama sekali gitu. Karena- Asik pedesnya tuh nagih gitu. Karena chili oil ya. Ya itu bikinan kita Bukan yang sendiri chili aja oil. ya? Bukan, Bukan. chili oil. Dan yang paling seru adalah sambal-sambalnya bervariasi. Oh iya dong. Sampai ada acar kesukaan saya pakai bawang merah. Oh, Itu pada ngambil spektakuler. Kayak berasa makan ini dong ya, apa? Mie Aceh dong ya? Betul. Iya. Kan emang baru tahu kalau ke mie Aceh cuma ngejar acar bawang merahnya. Ini bukan dari jam 8 pagi, jadi kalau mau Oh. sarapan bisa. Mau sepeda, habis Itu dia. sepedahan, mau ngantor. Ya, itu dia karena beberapa kali gue lihat ini kayaknya kedainya rame banget nih. Kalau minggu pagi nih. Iya, iya, iya. Sama ya pemain teman-teman yang main sepeda, Iya. road bike itu mampir ke sini. Road bike, terus yang naik sepeda Sepeda lipat. lipat. Banyak banget yang kesini yang habis lari juga. Jadi Ya. karena bukanya jam 8 pagi. Jadi Oke. pas tuh habis selesai olahraga Ya. kesini atau mau sebelum ngantor juga bisa. Bisa. Itu. Dan ini fasilitasnya indoor dan outdoor ya. Iya. Karena kita lagi syuting kita pengennya outdoor. Jadi mohon maaf Tante Lucy kalau agak-agak panas. Keringetan ya, nggak apa-apa ya. Habis sauna. Oke, yuk kita gas ya. Gas, yuk. Gas. Halo Moto Boys. Moto boys, moto girl dong. Wah, iya ada Moto Girl. Lupa. Halo Moto Boys, Moto Girls. Wah. Menjawab keinginan teman-teman semua bahwa ayo dong Motorsport ID kolaps dong dengan Bang Joni, dengan Tante Lucy. Emang ada yang minta? Wih, ada itu. Ada ya? Di kolom komentar namanya siapa gitu banyak. Alhamdulillah bisa diminta ya Mas Joni. Alhamdulillah. Banyak tuh yang minta, ayo dong Tante Lucy, Bang Joni. Waduh. Padahal kita bertiga udah pernah collab loh. Iya, Dulu. tapi banget. itu dulu banget dan di channel, Di channel Iya, lain. iya, iya, lain. iya, iya. Nah Sekarang sekarang bertemu kita bertemu lagi menjawab keinginan teman-teman. Kita akan mereview Oke. MotoGP Austria 2024. Oke. Jadi kita akan tanyakan masing-masing nih. Karena ya, Saya nggak nonton loh. wah, Lalu kamu kan komentator, jadi nggak nonton. Iya, Jelas-jelas ada di TV. makanya. ada di Aduh, bisa aja ngomong Joni. jumpa lagi. Jadi gini, dengan dua expert di depan saya ini, kita akan berbicara tentang ya kemenangannya Pecco Bagnaia nih. ya. Tapi sebenarnya dari awal dulu deh, apa sih yang membuat seorang Pecco Bagnaia nih ya, baik dari Tante Lucy dan juga Om Joni, yang membuat dia tampil hampir sempurna. Karena kalau dibilang sempurna, pole positionnya lewat oleh Jorge Martin. Sampai kesel banget itu dia. Ada miss terakhir di ya menit-menit terakhir lah ya, Iya, iya. sempat miss gitu kan. Nah itu kesel banget. Tapi selebihnya perfect. Iya. Nah kalau menurut siapa duluan nih enaknya? Tante Lucy. Tante Lucy ya? dong. Apa yang membuat Pecco nih? Ladies first. Ladies first, Ladies monkey first. next. Kalau aku bilang sebenarnya ini kombinasi antara Pecco Bagnaia yang memang cocok banget sama GP24 ya. betul. Ditambah lagi tadi sempat ngobrolin juga ya Mas Joni Iya. ya. Compound baru Michelin ini kayaknya udah bener-bener cocok banget sama GP24. GP24. Hmm. Tadinya kan sempat agak-agak nggak Wah, cocok tuh iya. gara-gara Sampai ada- kesel merengut-merengut
gitu ya. Iya, karena ada isu chatter segala macam. Betul. Cuman kan kebetulan diperkenalkan sama Ya. compound baru yang di bagian depan juga, terus udah itu makin deh gitu. GP24 ini kan emang konon katanya memang dibuat cocok sekali dengan riding style Pecco Pecco Bagnaia. Bagnaia. Dan makin lama makin kelihatan banget nih Ya. engine brake-nya segala Iya. macam. Ya itu emang Pecco banget lah, karena kemarin kayak kita lihat even Jorge Martin aja Ya. di race berusaha untuk outbreak Pecco, nggak bisa. Ya. Karena emang disitulah kelebihannya seorang Pecco Bagnaia. Kalau menurut aku gitu Ya. ya. Nah, kalau menurut Om Joni, Ya kalau saya melihat karena memang Pecco ingin menancapkan dominasinya di sirkuit Red Bulling. Karena Iya, apa? 3 tahun. 3 tahun berturut-turut Ya. menang. Itu pertama. Kedua juga dia melihat bahwa emang ini Ducati banget. Dan kita Ya. melihat bagaimana seorang Pecco sadar. Kemarin kan meskipun dia menang, Ya. tapi kan miss di sprint race. Ya. Hingga akhirnya dia harus ketinggalan dari Martin, agak keki dia meskipun ketinggalan cuma berapa poin. Ya. Di sini dia balas. Setidaknya ya Pecco sadar tidak mungkin bisa meninggalkan Martin di poin yang cukup jauh. Dia hanya akan berusaha istilahnya nyicil lah. Tidak, jangan sampai nih ntar Martin Jumawa ketemu settingan bagusnya, ntar malah berbalik nyerang ke Iya. Pecco. Makanya dia pertahankan performa apiknya di Red Bull Ring ini. oke, jadi lebih ke situ ya. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang tadi Tante Lucy bilang, nih cocok banget dengan GP24 dengan Pecco karena Iya. sebagai pengembang ya. Iya, iya. Nah, tapi yang lebih menarik lagi dari ban, dan ternyata kemarin dari Michelin Iya. bawa ban khusus lagi nih Iya. ke Red Bull Ring. Red Bull Ring. depannya kan Ban depan ya? doang, Nah, opsi depan ban aja. depan. Ini pengaruhnya karena apa ini? Ya kalau saya melihat sih memang ini salah satu cara biar MotoGP seru. Dan saya sering juga nih bahas sama Tante Lucy diskusi Ya. sebenarnya kenapa Michelin ini bertahan? Ini dia di game changers. Karena apa? Setelah ya Ecu mentok, Ya. kemudian aerofairing juga Udah mau diapain udah lagi? mau diapain lagi? Iya, Apa? udah Gimana aneh. nih? Ya. Di ban. Ban ini yang artinya si pembalap yang minimal udah punya data tahun lalu dengan sedikit istilahnya ya tanda petik dimainkan oleh Michelin ini jadi bisa ada celah untuk bermain meskipun problemnya ya 4L. Lu lagi Jorge Martin Pecco Ya. karena yang lain agak kebabaran. Ya. Karena di dua pembalap inilah yang saya melihat bahwa Ducati Desmo Edici seperti yang tadi kata Jeng Lucy katakan, ini udah mulai ketemu nih, udah klop dengan Michelin yang baru. Ya. Itu yang saya lihat. Jadi Tapi- sebenarnya kalau menurut aku memang dengan adanya Michelin yang Baru ini, kan lap time rekor Ya, semua pecah pecah terus terus kan ya, ya. Mas Eka, ya kan? Jadi memang benar gitu yang Mas Jody bilang Betul. game changer tuh iya gitu karena aerofairing mau seaneh-anehnya Aprilia Ya. deh gitu jadi berat Tapi kemarin sekarang juga gitu aneh ya. juga kan? Iya KTM. KTM. Bawa Iya. apa tuh? Saktit gitu ya? Iya. Iya. Hmm. Jadi tapi kan sebenarnya yang paling signifikan itu adalah bannya. Bannya. Makanya kalau kita mengacu dan bilang bahwa ban itu adalah game changer, Ya, ya. itu malah nggak ada apa-apain buat regulasi. Enggak kan? Ya kan? Enggak. Betul. Padahal sebenarnya itu yang bikin MotoGP Itu. makin lama makin kenceng loh, salah satu faktornya. Jadi ya kalau kan? mamanya sempat mungkin ulik nih berbagai macam komentar pembalap sebenarnya mengeluh soal ban. Cuman kan mau ngeluh gimana gitu. Faktanya pada saat diwawancara Piero Tramasio sebagai komandannya dia bilang, enggak, itu rekor pada pecah-pecah, Iya. pada cepet-cepet. Jadi artinya pembalap ya Debatable juga sih. juga gitu ya. Makanya kalau gua ngomong gini ntar malah kiranya gue nih yang istilahnya lu kali yang bermasalah dengan bannya. Jadi sebenarnya itu yang akhirnya Michelin agak Betul. tidak tersentuh gitu, didakwa bener apakah salah atau apa Karena udah terbukti lap record pecah Betul, terus nih. itu. Iya. Nah, tapi kalau ngelihat kemarin juga berarti ya antara GP24 dan GP23 ini masif banget ya perbedaannya. Ternyata iya. Apalagi, Masif ya. apalagi ternyata kan si GP23 kayaknya belum Belum di-upgrade lagi di-upgrade ya. lagi. Masih yang mentok di speknya Portimao tuh Ya. gitu. Jadi belum sampai yang speknya Valencia. Jadi upgrade-upgrade yang Iya. Alex Marquez juga udah ngarep. Ya. Betul. Belum kejadian juga Di gitu. PHPI. Sementara GP24 itu kan udah mateng gitu. Nah ini masih setengah mateng. Iya. GP23 udah setahun Betul. lewat. Jadi sekarang matang lagi. saya tambahkan bahwa problemnya adalah GP23 pasti kan solasir. Iya. Iya. Sementara tahun depan udah GP25. Udah 25. Artinya Iya, apa? jauh. Dua pembalap ini Pecco pasti masih bertahan kan. Iya. Martin mau nggak mau dengan kemampuan dia mampu melawan Pecco ini akan diekstrak datanya. Makanya nih si GP24 memang istilahnya dipush untuk mendapatkan data informasi buat pengembangan 25. Nah, sebagai info juga yang 23 itu kan yang memang terakhir dipakai oleh Johan Zarco nih, spek yang semua Iya. pakai yang saat menang MotoGP Australia. Artinya dari situ udah berhenti, nggak ada
pengembangan, nggak ada siklus. Oh, jadi yang terakhir nih Australia. Orang Australia yang Zarco. Zarco yang benar-benar saat menang. Nah, tinggal mungkin nanti kita lihat kalau katakanlah mungkin ya di dua pembalap antara Jorge Martin atau Francisco Bagnaia udah kelihatan nih, wah ini kayaknya yang menang bakal si ini. Sepertinya baru ini akan dikasih ya sebagai tanda petik Update-nya. Nah, hiburan buat yang 23 biar Sedih pada banget ya biar pada hiburan. berebut. Saya bilangnya hiburan Jauh, karena kan jauh. Iya, karena iya. kan ya udah deh yang ini udah pada Iya. pada pergi-pergi yang mungkin ada bertahan kasih deh yang 23 biar lebih seru. Gitu. Tapi dengan kayak begitu apa ya? Kesannya kalau gue yang tangkap gitu ya. Ini GP24 nih kayak waduh, udah terlalu perkasa deh. Iya. Iya. Apakah ya dari Dorna ntar akan melakukan sesuatu lagi atau enggak? Ya enggak lah kan sampai Enggak sih. 26. Uji baru. Nanti lah. Baru yang riding apa racing future ya? Betul. Makanya dari CV-nya jadi saya rasa mungkin ya sementok-mentoknya ya udah seperti ini. Kalaupun pamannya dan makanya dari itu tahun depan kan pembalapnya berubah. Ya, ya. Catat berubah loh Ya. yang udah Komposisinya mateng ya. yang pakai Ducati Desmo Medici malah hengkang ke Iya. sepatu yang lain. Nah, kalau ada yang baru belum tentu Ya. bisa Ya. seperti sejago mungkin Pecco atau Jorge Martin saat ini. Ya harapannya sih dengan masuknya Marc Marquez ke skuad pabrikan ya itu bisa menjadikan nanti tim pabrikan ini tampil bagus tahun depan. Ya memang ya. Istilahnya kita harus mengakui bahwa Pecco ini saat ini lagi memang leading lah ya. Dari pemakai GP24 lainnya. Tapi kalau gue ngelihatnya kalau kemarin nih kira-kira ya Marquez start dari front row dan tidak ada kejadian ya Kalau shot defense-nya oh, macet. motivasi itu kira-kira nih menurut Tante Lucy dan Bang Joni nih fight nggak? Podium nggak? Podium lah, orangnya kemarin melorot ke 14 aja 14. bisa finish 4 Iya. juga. Podium ya? Kayaknya sih iya. Karena kalau gue ya udah beberapa seri terakhir nih ketika ya di luar dari Iya. Mugello lah ya. Iya, iya. Di luar dari Mugello. Tapi setelah Mugello ketika Pecco menang udah senyap kayak gitu kayak nggak ada tontonannya kayak kurang nggak ada yang fightnya bener gitu loh. Iya, iya. Apalagi Martin udah pasti pindah ke Di Aprilia. Aprilia. Bahkan dia juga bilang katanya ini kayak ibaratnya aku one man army nih. Iya. Gitu, ya betul. kan? Jadi kayak ya itu Mas Joni tuh pernah mengangkat topik yang sangat bagus gitu ya. Jadi harusnya memang ada bursa transfer nih, ada Ya. window-nya Windows tuh. transfer tuh harusnya. ditetepin Ya. gitu jangan Jadi ini tuh kayak mempengaruhi ya Mas Joni ya Mempengaruhi. sebenarnya main dibayar sama Mas Eka. betul. Jadi kayak kenapa sekarang fightnya jadi nggak bisa all out, All kenapa out. jadi nggak terlalu kompetitif menurut kita juga gitu. Karena semua udah punya beban masa depan Ya. yang udah dikerjain sekarang Ya. nih gitu, Betul. udah kebawa-bawa dari kompetisi di tahun ini. sebelum pindah gitu ya. Iya, iya kan? Iya sih. Ya agak-agak apa ya? Ya tadi beban sih bener ya. Oh iya beban masa depan yang Iya. belum ada, Iya. tapi ya kan Udah. kayak misalnya Hmm. Martin, udah kebayang dong. Masa iya, plat nomor 1 kalau Martin jadi juara dunia pindah Pindah ke ke Aprilia, Aprilia. ya kan? Enea juga Betul. baru bangun sekarang gitu ya dalam tanda kutip. Masa iya nanti pindahnya ke KTM, KTM. plat nomor 1-nya, Ya. ya kan? Jadi sekarang nih juga orang-orang ini, Martin, Enea Bastianini, mereka yang tahun depan sudah tidak bersama Ducati lagi. Ya. Apa iya mereka akan disupport Bisa. habis-habisan sama Itu. Ducati? Itu yang menjadi pertanyaan gue sebenarnya. Iya nggak? Iya. Iya kan? Karena ya masa sih tadi nomor satunya mau pindah gitu kan? Oh, oh. Pasti kan nggak mau ya pasti. updatean terbaru tahan tolong dong, aja. itu tahan dulu gitu kan. Iya. Ada pasti ada kayak gitunya dong. Betul. Ya, Meskipun pasti. katanya Martin sih enggak, Ya, waktu ya. di Asen aja dia juga udah dapat Iya. upgrade Ya. lah katanya gitu kan, jadi Ya. udah dibuktikan dan sebenarnya memang nggak pernah ada tim order sih kalau di Ducati katanya Iya. gitu. Iya. Tapi kalau kita yang punya Ducati, Ya. kita jadi jijik Pasti nggak darinya mau. gitu ya. Deg-degan lah. Ya Pecco dulu kali, Iya. ya dong, ya kan. Rider factory-nya dia, gitu. Cuman kalau saya sih ngelihat bahwa agak sebel kemarin dengan kondisi Marc Marquez berkali-kali melakukan kesalahan. Saya udah kenapa bilang kesalahan itu Ya. kan ya tetap pasti dia bilang wah race pace ada tapi itu tetap salah dia. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Marquez mestinya sudah tidak perlu melakukan kesalahan karena apa? Tahun depan dia udah di pabrikan Ducati. Ya. Artinya saya rasa lepas Udah nggak aja. bisa pakai alasan. Iya. Habis dulu di Honda Di nggak ada Honda nggak gini-gini. nggak serumit ini nih, Betul. pencetannya Ya. banyak. Betul. Nah ini Kalau sekarang di Ducati kan sekarang beda. malah aku melihat kok Marc Marquez kayak istilahnya itu tak kenal, jadi nggak sayang gitu sama si Iya.
Ducati Ducatinya. artinya tetap ada fase di mana Marc Marquez juga seorang pembalap biasa yang Ya. butuh adaptasi. Ya. Jadi dengan kemarin itu dia melakukan berbagai macam kesalahan, Terlalu memaksakan. ya itu tadi, meskipun kemarin saya melihat sih memang kesalahan utama pertama adalah bahwa terjadi pentilnya bermasalah. Jadi setengahan anginnya itu tidak sesuai. Ya. Makanya kemudian masuk setting lap terus berhenti, itu persiapannya artinya merepotkan karena tidak ada rencana untuk ganti ban. Ya. Tapi dia harus ganti ban medium baru sampai akhirnya si ban ini yang awalnya pakai tire warmer hingga suhu ideal udah mencapai, ini enggak. Makanya pada saat warm up dia mencoba untuk melakukan memanaskan ban sampai suhu ideal, Ya. sampai dia lupa untuk meng-engage Hot hot shot-nya. device-nya, dan efeknya langsung beruntun terlepas dari dia great comeback. Tapi kalau seandainya itu di awal dia terjadi, ya mungkin podium 3 sih dapat. Podium Belum. 3. Kenapa saya bilang podium 3? Ya untuk bisa kejar 24 belum. Ya, karena memang benar sih kalau ngelihat dari best lap yang dilakuin sama dia ataupun ya lap time-nya Lap time-nya ya. untuk ngejar Pecco dan Martin Martin deh, ini jauh banget. Jauh. Ya dari lap pertama sampai lap kedua lah ya. Lap kedua Kedua sampai aja lap 14 aja nih Martin dan Pecco konsisten 129. Iya. Sedangkan Marquez masih ada 130. Betul. Ya 129-nya masih sekali doang sih. Iya, iya. Jadi makanya kalau emang podium 3 sih Rasanya berarti bisa hal ya. yang wajar Iya, kalau iya. tidak melakukan kesalahan kemarin. Tapi setidaknya ada fight di awal gitu ya. Ya, Itu itu yang ada. bikin- yang awal bikin- doang. awal Awal doang Martin berapa sama kedip, Pecco. berapa Enggak, kedip maksud- udah aja. Maksudnya bertiga. Iya, iya. Pecco, Martin, Marquez udah fight gitu bertiga kan. Susah. Tapi kayaknya kemarin itu juga waktu di Austria menurut aku karena isunya banyak banget yang bagian depannya ngelok ya Ngelok, bagian depan. betul. Akhirnya semua pada hati-hati banget ya. Ya. Kemarin sangat semuanya hati-hati, main safe. Ya. Gitu. Bahkan Enea aja yang Yang harusnya dia bisanya masih bisa, kayaknya gue enggak. 3 aja deh. Dan untungnya kemarin Cukup pada nih. para pembalap Iya, MotoGP nggak latahan terus nggak direkam tuh. Ayam, ayam, ayam. Tapi ketika praktis kan banyak tuh Iya. yang latahan Iya. di tikungan 23 kan. Itu kalau Oh, empat tuh. kalau terekam sih itu udah kebun binatang. Iya, iya, iya. Anjir, Iya, iya. udah pernah jatuh. Karena beneran depannya tuh susah Iya. banget gitu untuk dia kendalikan gitu. Semuanya, semua rider tuh kelihatan Betul. sangat berhati-hati pas race kemarin. Apa Kemarin lagi? juga ada yang menarik kan. Apa tuh? Tarik mah. Tarik. datangnya The Doctor. The Doctor. Rossi. Oh. Nah, ini menurut Pecco Ah, ah. datangnya Rossi itu memang membawa apa ya? Membawa Keberuntungan. keberuntungan. Suntikan moral. Nah, kalau Iya. kita kan, kalau Bang Joni bilang no Rossi no party. Ah. Nah, ternyata ada Rossi pun kemarin Party semua Oh, party tuh. semua Ini ya, moto anak tuh buahnya. party. Iya. MotoGP party Anak yang buahnya. Besok diajakin boleh lah, juga. boleh lah. tapi apakah memang apa ya? Bisa se apa ya? Seefek itu loh. Sesignifikan itu Signifikan itu Kasih dengan pengaruh iya, gitu. ya kasih pengaruh bahwa Influencer dong Rossi. nah makanya yang punya. Oh, yang punya. Tim. Terus sedangkan pembalap timnya dia ya paling kan 6 kan base-nya. Betul. Iya. Di dia jatuh. Nah, Iya. maksud gue DJ malah nggak race kan Nah, iya, iya. kemarin. Cedera. cedera. Nah, maksud gue emang semasif itu ya bisa membawa perubahan atau ya semangat ke si Pecco gitu ya. Nggak usah ke Pecco Hmm, lah. hmm. Orang ke MotoGP aja tiap kali ada Rossi masih Disorot disorot dulu, ya kan? iya. Berarti sebenarnya signifikansinya apa ya? Rossi itu masih gede Masih. banget gitu Betul. meskipun ya nggak usah gitu deh di kolom komen nih. Ya. Masih aja ada yang berantem kan. Ntar juga- Kayak Johnny. ntar juga ada. Masih ada kan. Ada. Ah, ini mau favoritnya Rossi, mau gitu kan. Padahal udah kagak balap juga Rossi. Iya. Itu Kita dia. juga selalu bilang kita pasti udah gak pernah ngomongin Rossi, masih aja komentar disangkut-sangkutin sama Rossi ya kan. Jadi emang segitunya sih. Itu ntar ada yang ngomong wah padepokan nih. Padepokan. Terus apa lagi Padahal kan? kita di Jakarta ya, Pak Jakartaan mestinya. Jago banget ya. Apalagi kan kemarin sempat digabung-gabungkan dengan Rossi yang bilang ini loh, yang emang jadi pembalap-pembalap yang Ducati ini masa dihianati dong. Ya Rossi memberikan penjelasan dan itu bukan istilahnya ya udah kasat mata lah. Ya. Ya pembibitan Ducati sebelum ada pengumuman Marc Marquez terus menjadi pembalap pabrikan itu kan Udah semua. mudah dan sistemnya selektif. Ya. Bagaimana Pecco dari tim satelit dulu baru ke pabrikan, kemudian kita ingat pemilihan antara Enea Bastianini dan Jorge Martin yang akhirnya Enea Bastianini karena waktu di Grace ini tampil cukup apik dan sebenarnya saat ini kan sebenarnya Jorge Martin dong yang di atas angin karena dia berhasil beberapa kali mengalahkan Enea Bastianini. Ya.
Dan dia sempat percaya, wah kayak saya sih intensif kayaknya yakin. Ternyata malah dia bilang, wah kayaknya semua berubah karena dia tidak mengatakan sesuatu atau hal itu, tapi seseorang. Nah, seseorang itu langsung ke Marc Marquez. Dari situlah semua pembalap pun akhirnya apa? Bukan artinya terus si Martin jangan didukatin, ntar lu ditelikung kayak gue. Enggak, tapi kan mereka melihat, udah pada gede. Bezzecchi melihat, wah kalau sampai kayak begini caranya, gua juga nggak akan bisa mungkin jadi pembalap Ducati dong. Makanya kemudian akhirnya dapat tawaran dari Aprilia diambil. Enea Bastian ini yang memang sudah sadar dari awal, ya udah mau kemana nih, KTM. Ya saya rasa kemarin kehadiran Valentino Rossi ini artinya menegaskan bahwa ya ada sesuatu dengan Ducati dan tidak salah kalau Ducati sebenarnya mempertahankan Francesco Bagnaia sebagai pembalap inti. Artinya dari situ juga udah ketahuan, bukan masalah Francesco Bagnaia itu butuh, kata Lucy bilang mesti ada tandem yang bisa membuat Pecco memacu lagi. Apa yang mau dipacu? Justru kalau kita melihat Martin lah yang sebenarnya bisa menjadi duet idealnya si Francesco Bagnaia. Oh iya. Apa tuh? Tarik bang lagi, tarik jeng dong. Gue dari kemarin nih, dari ketika sighting lab-nya di sprint race dan juga sighting lab-nya di main race. Itu kalau gue perhatiin ya, pembalap itu sekarang kayak apa ya, berhati-hati untuk menuju ke grid, pelan dan juga kadang-kadang nunduk gitu, apa ngikut di belakang orang. Itu emang menghemat bahan bakar. Itu dia. Emang udah apa ya? Ya udah mikirnya udah segitunya gitu ya. Iyalah. Udah kan udah dapat. Udah mati mesin. Makanya. Emang karena kemarin isunya adalah satu itu kemarin itu sebenarnya bukan hanya faktor ban baru. Kemudian kemarin kan sempat dicoba tuh. Itu banyak pembalap motornya tuh tekor. Artinya udah ke batas limit yang Nah, Pecco kan habis. Iya, makanya kan? dari situ sprint atau yang sprint kualifikasi juga ya? Kualifikasi kayaknya enggak sih. Sprint. Dari situ kan dia ke park fair-nya jalan kaki. Iya. Dari situ sepertinya udah ketahuan, oh jangan ini nih, dan faktor cuaca meskipun kemarin tidak terlalu sepanas tahun lalu, cuman agak merepotkan karena 3 hari itu sebenarnya sengatan matahari itu benar-benar ada istilahnya indikasi peringatan itu sengatan panas. Ini yang efeknya menjadi akumulasi sehingga pembalap-pembalap sadar, oh ini mesti di treatment lebih hati-hati nih, makanya tidak ada yang ya curi-curi atau nakal iseng-iseng lah gitu, iseng-iseng berhadiah nggak ada kemarin. Sampai dicek nih, takut salah. terus. Iya, lu ngeliatnya udah segitunya gitu loh. Iya. Orang udah memperhitungkan, ya dulu kan orang sighting lab justru manasin ban dulu nih, karbon apa gitu kan. Ini sampai ban gak usah dipanasin, tadi pakai tire warmer gitu kan. Tapi yang penting BBM gue nggak habis gitu kan. Dan sebenarnya kemarin tuh yang diharap-harapkan adalah bener, pas cuaca. lagi kualifikasi. Yang habis, yang habis. Iya. Jadi udah ada gini-gini. Iya. Oh, udah ada bukan gitu kan. Bukan. Udah sampai digitu-gituin, dikocok-kocok motornya. Karena kalau dia ada apa ya, masalah teknis udah pasti kesel. Pasti kesel. Tapi ini enggak. Apalagi ini kualifikasi kan memang semuanya harus benar-benar dihitung sampai detail terakhir banget kan. Itu dia. Dan dia merengutnya karena itu, yang bahwa harusnya gue bisa nih pole position, ternyata Martin gitu. Habis, nggak pole lagi. Tapi emang sih kalau umpamanya soal abis ban ini juga konsiderannya adalah pasti pada saat untuk time attack itu pakai tangkinya yang memang sudah ditaker gitu lah. Cukup lah untuk 3 lap gitu kan. 3 lap gitu biasanya. Oke, kalau begitu. Oke. Oh, ini yang kira diajak berantem nih, nggak berantem. Yang menarik nih. Ini apa? Kan ini review. Nah, setidaknya ada sedikit review untuk MotoGP Aragon. Tante Lucy menjagokan siapa kira-kira di Aragon? Bang Joni siapa? Udah Pecco Bagnaia lagi. Masih Ducati lagi. Masih Pecco Bagnaia sama Jorge Martin. Pole udah pasti Jorge Martin kayaknya. Aprilia akan ada kemungkinan karena kalau melihat sih karakter sirkuitnya nih bisa. Nah, betul. Iya.
masih bisa dari Masih. ya kemarin di Red Bull Ring aja Kasih tiba-tiba kejutan. Alex Espargaro kasih kejutan kan Podium bisa tiga. podium Ah, tiga. tiga ya? Iya, iya, Tiga. tiga. Iya, iya. Podium Saya pertama sih, loh itu buat saya aku. sih harapnya ya kalau jadi saya kasih bocoran dulu nih di Aragon pun nanti kondisinya hampir sama dengan Red Bull Ring Terus karena dia ada ban baru dan Oh. juga Oh, iya. kebanyakan kiri kan. Iya. Ya Sepuluh saya kiri ya. saya berharap Marc Marquez bisa beradaptasi langsung dengan opsi ban baru ini Iya. dan memberikan kejutan. Udah lama kelamaan men dia tidak Pecat telurnya kapan iya nih? pecat telurnya Kak Kedi kapan? juga kemarin kesel tuh. Iya. Sempat kesel tuh, kelihatan Iya. kesel ya. Aduh. Kenapa sih ada all shot di pas yang enggak gitu ya? Padahal dia Kalau baru dengerin Dengerin itu dia. Itu dia. sebel dia Jadi itu ya, itu kalau aku masih Peko, saya Marquez deh. Peko Marquez. soalnya anti clockwise Anti Oh, iya. clockwise. makanya Mas Jody Iya. yakinnya kayaknya Betul. Marquez. Ya. Ya berharap sih kejadian Serba-serba Marquez memang. 2021 Peko sama Marquez kejadian gitu yang waduh 7 kali tikungan ganti-ganti Fight terus ya? fight terus. Tapi sejauh ini kalau menurut Mas Eka, saya gantian tanya. Hmm. Sejauh ini yang paling seru race-nya 2024 mana? Eh, Bikin deg-degan. yang bikin deg-degan Mugello sih. Mugello sempat ya? lah Iya. Mas Jody mana? Saya Inggris. Inggris kemarin? Eh. Asen juga seru loh padahal menurut Asen aku. seru. Ya. Karena saya pikir waktu Inggris kemarin tuh tidak menyangka kalau Bestia itu semoncor itu. Iya, tapi kenapa sih kemarin kualifikasinya kurang nih Bestia betul. nih? Ya itu yang kalau apa ya? Mungkin yang mesti bilang tadi Apa? bahwa ini GP24 cocok sama Cocoknya Peko. sama Peko. Iya, emang. Nah, sedangkan Bastian ini belum cocok. Iya. Karena dia udah coba itu ngerubah ya engine brake di Di apa? sistem tombol itu Di ya. mappingnya. Betul. Enggak ketemu. Sampai ya itu terus-terusan akhirnya hilang titik pengereman. Yang mana sih gua masukin Dia rem kan gitu kan. kayaknya ketemu lupa nyimpennya tuh. Bener. Tanya sama ibunya di rumah. Iya. Itu. Kalau nggak ketemu, selalu tanya sama ibu-ibu. Kalau nggak "Ibu, catet bisa?" di Iya, bener. catet di Iya handphone. kan? Tapi ya banyak banget juga. Ini tambahan aja kan banyak orang yang bilang mana katanya GP23 sama GP24 Betul. nggak signifikan bedanya. Iya. Terus lagi bangun rumah sebelah Jadi ini kawatnya baru datang. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut aku bedanya udah pasti ada secara Betul. signifikan atau enggak. Nah itu mesti tergantung ridernya juga yang Iya. memilih. Sebenarnya jauh-jauh banget juga enggak, tapi balik lagi tiap rider tuh kan riding style beda-beda. Iya. Jadi kebetulan memang karena kiblatnya mengacu kepada Peko ya, kelihatannya kayak gapnya gede Gede banget. banget. Padahal sebenarnya tadi Mas Eka poinnya bener banget gitu Iya. yang dia bilang, nah Enea Bastian ini aja nggak dapat tuh Nggak. engine brake-nya, ya Setuju. kan? Sebenarnya itu yang bikin kelihatannya kayak bedanya Beda banget. jauh banget. Padahal sebetulnya secara teknologi ya disempurnakan, tapi sebenarnya nggak yang radikal banget Ya. juga, nggak banget sih ya Mas Juni, ya nggak Tidak. sih? Tinggal ya kan kemarin sempat dibilang sama Gigi Dalinya di awal tahun tuh tidak revolusioner. Ya. Karena pada saat revolusioner mereka Kan udah pernah. repotan. Nah, Iya, iya, Ya yang Yang Peko berubah Bagnaya kayaknya. sampai kelepasan ngomong. GP21 hybrid." GP21 hybrid dimarahin kan. Iya, iya. Jadi masih pakai yang tahun ini tapi tahun lalu kan Iya. dilarang kan. Iya. Itu revolusioner. Makanya sekarang tuh sifatnya Pelan-pelan. ya pelan-pelan berdasarkan ya lawang udah ketahuan kok siapa yang jadi referensinya ya Peko Bagnaya. Mungkin nggak tahu kalau saatnya referensinya Martin gitu ini Iya. berubah banget. Iya. Tuh. Gitu. Jadi gitu. Moto boys, moto girls. Anjir, motor Gara-gara Datus kan jadi fans MotoGP itu banyak yang perempuan juga Banyak, sekarang, banyak, ya kan? banyak. Oh. Dari waktu itu yang di tempat yang dulu Ya, beberapa kali kita kan bikin giveaway. Iya, iya. Dan itu Itu cewek hadiahnya semua. cewek. Iya, banyak yang cewek. Kan? Dari topi yang di tangan-tangan Tangan cewek, dia, apa, John Mir tuh, John Mir. itu cewek juga, asal Lampung. Luar Jadi gitu ya. biasa. Oke. Terima kasih Tante Terima Lucy kasih juga, waktunya, Mas Bang Eka, Joni makasih juga dari waktunya. aja. Sama-sama. Untuk teman-teman, siapa yang ingin kita collab terus nih? Ih, Berapa kali collab lah. Suruh berantem dong kita bertiga. Nah, itu dia. Tulis di kolom komentar ya. Saya Kabuliansyah dari motorsport.id, mohon pamit. Tante Saya Lucy. Lucy Riono. Saya Joni Lano ya. Sampai ketemu. See you. Bye. Sampai jumpa.